Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah dimanapun berada, bincang santai kembali hadir bersama saya Husnul Khotimah dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah Bali. Kali ini pertemuan kita bertemakan tentang Ramadan membangun karakter perempuan berkemajuan. Telah hadir bersama kita Ibu Lilis Indrawati. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Ibu, pembahasan kita saat ini sangat menarik. Tentunya tentang perempuan. Bagaimana perempuan itu memiliki karakter, harus memiliki karakter. Nah, berbicara tentang perempuan, ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa perempuan berkemajuan adalah suatu kondisi pergerakan perempuan yang melebihi kodratnya. Bagaimana menurut Ibu? Baik, terima kasih Ibu ya. Kalau perempuan melebihi kodratnya itu tidaklah benar. Karena ciri-ciri perempuan berkemajuan itu adalah diantaranya yang pertama, kedudukan perempuan mempunyai derajat dan perlakuan yang sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan yang membedakan adalah derajat ketakwaan, derajat keimanan, dan derajat amal solehnya. Dan ini juga ada pada Al-Quran, surat Al-Hujarat ayat 13, surat An-Nahl ayat 97, dan surat Al-Isra ayat 70. Sedangkan ciri perempuan berkemajuan yang kedua adalah bahwa mampu menjalankan fungsi utama yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi ini. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, Al-Baqarah ayat 30, dan Hud ayat 60. Sedangkan ciri perempuan berkemajuan yang ketiga adalah bahwa selalu berpegang pada ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga didasarkan pada Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dan hadis riwayat Bukhari yang menjadi pedoman kepribadian muslim dan muslimah. Sedangkan ciri perempuan berkemajuan yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah bahwa dalam mengaktualisasikan diri dalam meraih ketakwaan, iman, dan amal soleh serta kekhalifahan di muka bumi. Nah, dalam posisi ini, perempuan mempunyai peluang yang terbuka dan sangat luas di ranah kehidupan. Peluang perempuan termasuk di ruang publik, perempuan juga berpeluang di dalam kegiatan kepemimpinan, di dalam struktur kehidupan, dan lain sebagainya. Begitu Ibu, jadi ada 4 ciri perempuan berkemajuan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi berdasarkan ciri-ciri perempuan berkemajuan yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama ya Bu ya. Perempuan berkemajuan tidaklah melebihi kodratnya. Perempuan berkemajuan justru mempunyai peluang besar untuk mengaktualisasikan dirinya dalam seluruh sektor kehidupan. Begitu kan Bu? Iya betul sekali Bunda. Dan kondisi yang demikian ini janganlah menjadikan seorang perempuan itu hanyalah sebagai pelengkap semata tanpa makna. Yang dimaksud dengan pelengkap semata tanpa makna adalah bahwa seorang perempuan itu janganlah hanya dijadikan sebagai pelengkap, misalnya hanya dijadikan sebagai prasyarat dalam pendaftaran calon legislatif, atau juga hanya dijadikan prasyarat dalam pendaftaran partai. Itu adalah contoh-contoh yang ada kan gitu. Jadi sebaiknya perempuan adalah pengaktualisasian diri seorang perempuan itu harusnya adalah pada kebermanfaatannya pada lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, saat Ramadan saat ini, perempuan bisa lebih berkiprah sesuai dengan kemampuannya dari lingkungan terkecil, terdekat, sampai pada ranah nasional dan global.
Begitu, Bunda. Ya, tadi Ibu berbicara tadi tentang bulan Ramadan nih. Saat ini tentunya kita dalam situasi keadaan di mana kita sekarang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, bisakah Ibu memberikan contoh bagaimana nih perempuan berkemajuan dalam pengabdiannya di dalam keluarganya? Contohnya bagaimana Ibu? Baik, ya ini sebenarnya contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya gitu. Bagaimana Ramadan ini seorang perempuan, seorang ibu bisa berperan di dalam ranah terkecil, yaitu dari ranah terdekat yaitu keluarganya sendiri. Seperti saat ini di bulan Ramadan seperti ini, bagaimana sosok ibu dan anak itu mampu dan lebih berperan dalam menghidangkan menu makan sahur dan menu berbuka puasa. Juga bagaimana seorang ibu itu bisa lebih aktif dalam mengkondisikan suasana saat sahur. Juga bagaimana seorang ibu itu mengelola keuangan, terutama keuangan di bulan Ramadan ini yang mendekati Hari Raya Idul Fitri, yang mana pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan godaan bagi seorang ibu karena biaya yang begitu besar di dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri kan gitu. Godaan-godaan itu bisa terjadi misalnya belanja yang membengkak lah. Disinilah peran seorang ibu itu bagaimana bisa mengelola keuangan ini hingga bisa aman sampai pada saatnya nanti. Jadi gerakan perempuan berkemajuan ini selaras dengan tujuan berdirinya Aisyah sebagai organisasi perempuan yang didirikan sebagai jawaban atas pentingnya perempuan berkiprah di wilayah-wilayah sosial kemasyarakatan. Gerakan Aisyah dituntut untuk melakukan revitalisasi baik dalam pemikiran maupun orientasi praksis yang mana gerakannya mengarah pada pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan menuju kemajuan yang utama secara visioner. Perempuan berkemajuan teruslah bergerak sebagai wujud aktualisasi dari Kartini masa kini. Terima kasih Ibu Lilis atas pemaparannya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, terutama sahabat Aisyah dimanapun berada. Sama-sama Ibu. Iya, sahabat Aisyah, demikian perbincangan sore ini. Semoga perempuan-perempuan Indonesia selalu memiliki karakter berkemajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.